Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel saya sendiri, Ahmad Johari Channel. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengajukan sebuah perizinan, yaitu perizinan penggunaan taman dan juga jalur hijau. Nah, ini cocok banget buat kamu yang ingin membuat acara di daerah taman ataupun bangunan yang ada di taman tersebut. Nah, ini izinnya online, jadi kamu nggak perlu repot-repot kemana-mana, langsung aja menggunakan website Jakepo seperti di thumbnail yang paling depan. Nah, untuk syarat yang paling pertama, kalau kamu mau mengajukan permohonan izin ini, cukup 3 dokumen saja. Yang pertama KTP, dan juga kedua NPWP, yang ketiga surat pernyataan, plus 1 buah materai 10.000. Nah, nanti diajukan secara online dan ada retribusinya yang Anda harus bayar saat pengajuan ini. Nanti untuk berapa biayanya, gimana cara menghitungnya, nanti akan ada di bagian akhir video ini. Nah, langsung aja buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa untuk like apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe apabila video ini juga bermanfaat. Langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke Google, langsung aja ke Jakevo, langsung ke bagian masuk dan masukkan email dan juga password yang sudah didaftarkan. Nah, kalau teman-teman belum daftar, coba deh lihat link yang di atas. Nah, ini ada cara daftar Jakevo yang sudah pernah saya kasih video ini juga. Ya, langsung aja buat permohonan, langsung pilih izin, lalu pilih apa izinnya, ketik aja taman. Nah, di sini ada taman dan jalur hijau ya. Lalu di sini ada beberapa pilihannya. Ada yang kegiatan lainnya, ada kegiatan perkemahan, ada kegiatan untuk bangun bedeng dan juga syuting. Nah, di sini taman ini sebenarnya ada 2 jenis ya teman-teman ya. Jadi ada taman dan jalur hijau, dan juga ada izin penggunaan bangunan di lokasi taman dan juga jalur hijau. Jadi bangunan dan juga tamannya bisa ya, seperti bumi perkemahan, seperti taman yang ada air petra, seperti yang lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan milih taman jalur hijau. Lalu permohonan yang diajukan ini lainnya ya. Nah, perorangan. Nah, terus untuk lokasinya sesuai dengan daerah atau taman yang mau dituju. Pastiin teman-teman tahu dulu nih tamannya yang mau digunakan, yang taman di daerah mana. Misalkan ya, saya tambah di sini yaitu adalah Taman Tebet. Kita cari, nanti akan ada filternya keluar. Nah, ini masih mencari zonasinya. Yang ketika sudah zonasinya muncul, diperbesar aja ya, biar lebih mudah. Nah, ini permohonan yang harus dititipkan di RTH yang berwarna hijau. Jadi karena dia izin penggunaan taman dan jalur hijau ya. Nah, di situ ada tuh ya. Nah, jalur hijaunya. Nanti bisa di zoom aja. Nah, di sini ada taman nih, saya lihat. Taman dan Hutan Kota Tebet. Nah, terus kita geser lagi, di sini Eco Park Tebet, termasuk hijau juga. Terus kita cari ke atas, di sini ada air petra juga yang bisa digunakan. Terus di sini juga ada yang bisa digunakan. Oke, kita ambil contoh aja ya teman-teman ya. Kita pakai yang ini. Kita titikin lokasinya di sini, lalu sudah tertitik, lalu kita perkecil lagi, lalu buat permohonan. Nah, ketika sudah masuk buat permohonan, di sini akan terlihat ya izinnya apa, terusnya juga tipe perizinannya, terusnya tanggalnya, sampai kewenangannya di kelurahan mana yang nanti akan memberikan SK kita. Nah, untuk pengisian yang pertama seperti biasa, identitas
penanggung jawab. Nah, ini diisi nicknya, namanya, NPWP, dan juga nomor telepon. Terus di sini nama lokasinya, cara ngisinya adalah nama lokasi taman tersebut ya. Nah, di situ ya sudah jelas kan ya. Terusnya di sini alamatnya, alamat yang ada di taman itu juga, RT, RW, kode pos, dan juga kelurahannya disamain ya. Terus kalau kegiatan acara, nah ini tergantung kegiatan acara teman-teman yang mau buat acara perizinan untuk apa. Saya kasih contoh. Di sini saya menulis halal bihalal. Terus di sini ada isian teknis. Itu berapa sih jumlah orang yang mau datang lagi gitu, yang mau diundang pada acara tersebut. Misalkan di sini 200, ada umbul-umbulnya enggak satu. Terus di sini ada waktunya berapa hari. Nah, terus di sini dari mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jadi disesuaikan dengan tanggal acara teman-teman ya. Nah, habis itu kalau sudah, langsung kita ke bagian selanjutnya, yaitu adalah persyaratan izin. Yang pertama, upload KTP. Terusnya surat pernyataan yang bermaterai 10.000 seperti pada video di awal. Ini formatnya, teman-teman bisa langsung download dan langsung diisi, lalu nanti di print dan ditanda tangan. Untuk yang pertama di sini perorangan, kalau yang kedua ini buat badan usaha, koperasi atau yayasan bentuknya. Jadi kalau misalkan perorangan isi yang atas, kalau yang usaha isi yang bawahnya. Lalu di sini diisi tanggal, materai. Nah, ini untuk menjamin kalau ada kerusakannya. Terus NPWP, lalu disubmit formulirnya. Nanti permohonannya langsung masuk ke bagian izin saya dalam proses, seperti dalam izin-izin yang sebelumnya di website Jakepo. Nanti akan masuk ke izin dalam proses. Nanti tinggal dilihat ya teman-teman statusnya. Nah, ini nama izinnya, terus statusnya ada di mana. Nanti ada contoh di sini, nunggu persetujuan NPR apabila surat rekomendasi dari teman-teman itu sudah disetujui dari Dinas Pertamanan. Nanti akan ada NPR, disetujui, habis itu bayar. Kalau sudah ada di bagian selesai, teman-teman tinggal download aja SK atau surat keputusannya di bagian menu tindakan. Ini saya kasih contoh, mana ya? Lanjut lagi. Saya kasih contoh di bagian yang ini, yang sudah pernah. Nah, di sini ada suratnya ya, seperti ini. Nanti suratnya ini di-download dan juga bisa di-print, nanti ditunjukkan ke tempat yang mau dituju. Kalau ada kesalahan bisa klik revisi, nanti tinggal dikasih note-nya. Nah, teman-teman, jadi bedanya apa sih tadi yang sebelum kita masuk awal-awal untuk memilih tipe perizinannya? Misalkan izin penggunaan taman dan jalur hijau. Nah, itu dia nggak pakai atas atau nggak pakai atap ya, jadi dia ya taman aja gitu. Nah, ini cocok nih buat acara-acara terusnya outdoor, acara-acara family gathering dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau acara perizinan yang kedua, yaitu yang tadi tentang bangunan di jalur hijau. Nah, itu yang mempunyai ruang aula, tapi tempatnya ada berada di jalur-jalur hijau, seperti ya aula yang ada di taman, terus gedung Air Petra yang ada di sekitar rumah teman-teman. Biasanya ada nih ya, ada Air Petra. Nah, di situ bisa dimintakan izinnya, bisa kita gunakan bangunan tersebut karena dia termasuk perizinan di Jakarta. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan ada atapnya nih ya. Nah, ini banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Ada atapnya, itu berarti mengadakan bangunan. Kalau misalkan tidak ada atapnya berarti dia cuman izin aja taman. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah rincian harganya ya.
Oke guys, itu dia tadi video tutorialnya, semoga dapat bermanfaat pastinya ya. Dan buat kamu yang masih ada ingin pertanyaan, bisa langsung aja di chat di kolom komentar, insyaallah nanti akan saya balas sesuai dengan pertanyaan teman-teman semuanya. Dan apabila ingin mengetahui berapa sih jumlah yang harus dibayar, saya akan sematkan di sebelah. Nah, ini adalah rinciannya, jadi teman-teman tinggal hitung aja per kali, per orang, dan juga jenis kegiatannya apa, dan luasannya berapa. Oke, sudah? Kalau sudah di screenshot ya. Nah, buat teman-teman yang mau melanjutkan perizinan lainnya, jangan lupa bisa langsung aja klik di tombol yang di atas. Nanti akan saya sematkan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih banyak yang udah like dan juga untuk menyebarkan. Jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya. Insya Allah di video-video yang lainnya nanti saya akan bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.